Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ke-6 kita akan belajar mengenai metode teknik pencarian. Di sini hal-hal yang muncul dalam teknik pencarian itu ada 3. Yang pertama arah search, yang kedua topologi proses search, yang ketiga penggunaan fungsi heuristik untuk memandu proses tersebut. Dan yang pertama kita bahas adalah arah search, di mana dalam arah search ini ada 2 yang dilakukan. Yang pertama dengan cara maju dan dengan cara mundur, di mana kita bermula dari keadaan awal atau biasa disebut dengan start state. Kemudian kita bisa juga melakukan diawali dari keadaan tujuan atau goal state. Nanti akan ada contohnya di slide berikutnya. Di sini kita lanjut dulu. Dalam topologi search ada 2 macam penggambaran problem, yaitu dalam bentuk tree dan graph. Kalau dalam bentuk tree, di sini merupakan graph di mana 2 simbol memiliki paling banyak satu lintasan yang terhubungkan dan tidak ada loop dalam tree. Di sini nanti kita akan bahas mengenai contoh problem ember air. Kita lihat dulu graph. Graph di sini dibedakan menjadi 2. Yang pertama ada yang disebut dengan graph berarah dan ada juga yang disebut dengan graph tidak berarah. Kemudian untuk teknik searching dalam kecerdasan buatan atau AI digunakan untuk mencari sebuah solusi dari suatu permasalahan, dan langkah-langkahnya adalah dengan mendefinisikan terlebih dahulu ruang masalahnya atau state-nya. Kita harus tahu dulu. Dan ini merupakan simulasi dari ruang masalah, di mana kita menentukan keadaan awal atau initial state, dan setelah itu kita harus menentukan tujuan kita kemana, apa tujuan kita atau sampai mana goal kita sebenarnya. Kita langsung lihat saja studi kasus, yaitu masalah galon air, di mana di sini galon air saya memiliki galon di mana A dan B. Pada posisinya galon A itu dia berisi kalau full dia berisi air sekitar 4 liter, dan galon B itu ketika full dia berisi air sekitar 3 liter. Itu state yang perlu kita tanamkan ya, bahwa ada 2 galon di mana galon ini kapasitasnya untuk galon A 4 liter ketika full dan 3 liter ketika full untuk galon B. Kemudian apa sih yang akan kita cari? Apa tujuan kita? Yaitu bagaimana caranya bisa didapatkan air dengan ukuran tepat 2 liter di galon B. Jadi galon B ini yang pada state awalnya dia berisi harusnya 3 liter air, dan kita harus menentukan goalnya hanya 2 liter saja. Oke, kita langsung lihat. Di sini pada studi kasus sudah diperlihatkan pada PowerPoint yang Ibu buat keadaan awal di mana kita tentukan bahwa galon A dan galon B ini masih dalam keadaan kosong, dan tabel yang ada di bawah ini merupakan tabel kejadian kemungkinan yang terjadi apa saja, dan ada 10 kemungkinan yang akan terjadi pada galon A dan galon B. Kemudian tujuan kita atau goalnya kita adalah mengisi galon B dengan isi air 2 liter. Oke, langsung saja kita bahas di tabel ini. Tabel ini menunjukkan bagaimana step by step kita bisa sampai ke goal. Kita lihat mulai dari initial state atau state awalnya kita, di mana pada state awalnya kita sudah ditanamkan bahwa galon A dan galon B tidak berisi air 0 liter ya. Kemudian kita mengambil kejadian setelah menentukan awal, kita mengambil kejadian di mana kita ambil kemungkinan kejadian di mana galon B itu kita isi air dengan full, yaitu dengan 3 liter. Tadi kan sudah dipaparkan bahwa galon B ini akan berisi full ketika dia berisi air sebanyak 3 liter. Di sini kemudian di sini kita lihat
bahwa nomor kejadian yang terjadi itu adalah nomor 2 ya, sesuai dengan instruksi deskripsinya di sini bahwa isi penuh galon B itu berada pada nomor 2. Kemudian kita lihat lagi, di sini kan galon B-nya terisi 3 liter. Kita lihat kejadian yang mungkin terjadi, yang mana sih yang paling cepat supaya bisa mendapatkan goalnya di sini ya. Jadi kita menggunakan logika di sini untuk memecahkannya dengan melihat standar dari 10 kejadian itu. Kita pilih kejadian nomor 10 di mana galon B diisikan airnya ke galon A. Jadi di sini nomor 10, tuang semua air dari galon B ke galon A. Jadi posisinya 3 liter air pada galon A-nya. Kemudian galon B-nya berisi 0 liter karena kita sudah mengisi bagian dari galon B ke galon A. Di sini kan kita belum mendapatkan goalnya ya. Jadi sekarang kita isi lagi 3 liter pada galon A dan galon B 3 liter. Kemudian kita lihat ini pada posisi nomor 2, di mana pada posisi nomor 2 di sini kita diminta untuk isi penuh galon B. Jadi kita diminta untuk mengisi penuh pada bagian 3 liter pada galon B. Jadi posisinya di sini galon B-nya berisi dengan 3 liter. Kemudian kita lihat lagi kondisi yang terjadi untuk bagian terakhir, di mana kita isikan galon B itu masuk ke galon A. Di sini pada galon A ini kita isikan air 3 liter. Ya, kalau posisi nomor 8 itu kan tuang dari galon B ke galon A sampai galon A penuh. Di sini posisinya galon B ini kita galon A ini kan posisinya sudah ada airnya kan 3 liter. Kemudian kita isikan galon B masuk ke dalam galon A. Jadi kita cuma ambil 1 liter air saja dalam posisi galon A. Kenapa? Ingat kembali bahwa pada galon A itu dia hanya bisa menampung air sebanyak 4 liter. Jadi di posisi galon A di sini kan tadi di atas kita melihat, kita turunkan bahwa airnya itu ada sekitar 3 liter. 3 liter air. Kemudian posisi galon B ini diminta untuk dimasukkan pada posisi galon A sampai full, sedangkan pada posisi galon A ini sudah terisi 3 liter air, jadi kita cuma mengambil 1 liter pada galon B. Jadi kita sudah dapat jawabannya, karena posisinya sekarang galon B tidak 0 dan bukan 3, tetapi adalah nilai 2 liter. Kok bisa 2 liter? Karena 3 liter air pada galon B, posisi tabel yang di atas itu, dia dipindahkan ke galon A cuma 1 liter, sehingga golnya di sini di kondisi kejadian 8 bermainnya. Dan galon B-nya ini berisi 2 liter, jadi state-nya kita sudah ketahuan, sudah terlihat. Paham tidak? Oke. Untuk materi minggu ini cukup sampai di sini dulu, dan minggu depan kita akan masuk ke performa searching yang lainnya lagi menggunakan metode-metode yang lain. Saya mau adik-adik berikan tanggapan mengenai posisi studi kasus kita atau masalah galon air ini di dalam kelas psikologinya. Jadi nanti Ibu akan bahas kembali sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan adik-adik ya. Jadi silahkan dipertanyakan di Google Psikologi. Materi ini Ibu akan upload di Psikologi dan silahkan dipertanyakan. Oke, terima kasih untuk pertemuan ke-6-nya. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.